Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Agustin, NPM 20111000450. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam tentang kehidupan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum tersebarnya agama Islam. Yang mana video ini pula ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Norma Yunani, Magister Pendidikan. Simak video ini sampai habis ya. Pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada waktu itu, kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku, dan suka berperang. Masyarakat Arab kehilangan kendali. Tidak ada panutan yang dapat menuntun ke arah kebaikan. Yang ada hanyalah kehidupan jahiliyah. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Kaum wanita dipandang makhluk yang lemah dan hidup tertindas di bawah kekuasaan kaum pria. Bahkan, bila bayi lahir wanita, maka akan dikubur hidup-hidup. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah jemu atau bosan, berhala itu pun diperjualbelikan. Menurut mereka, sikap kejujuran adalah merupakan suatu keanehan bagi mereka. Sedangkan, kemunafikan menjadi hal yang biasa. Dan perzinahan, minum-minuman keras, berfoya-foya, merupakan suatu kesenangan bagi orang-orang jahiliyah. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Bagi mereka, yang penting adalah hidup untuk makan, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Keadaan alam Jazirah Arab. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu dari rumpun bangsa Semit. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai Badui yang nomaden. Informasi perihal peradaban mereka tidak terlalu banyak, terbatas pada bukti-bukti arkeologis, berbagai catatan bangsa lain tentang Arabia, kisah dalam kitab-kitab suci agama Samawi, serta syair-syair Arab klasik yang dicatat oleh para sejarawan Muslim pada masa sesudahnya. Perkiraan lokasi berbagai kabilah dan kerajaan di Jazirah Arab pada sekitar tahun 600 Masehi. Jazirah Arab secara umum beriklim amat panas, kering, sedikit hujan, dan sungai yang hanya terdapat di bagian selatan. Ikatan kesukuan sangat kuat dalam kehidupan bangsa Arab pada masa pra-Islam. Dan sering terjadi konflik antar kabilah yang mengakibatkan permusuhan dan peperangan yang berlangsung lama. Untuk penghidupan mereka, umumnya adalah berdagang, beternak, atau bercocok tanam. Perdagangan dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang hingga ke wilayah Syam, Yaman, Irak, dan Persia. Kondisi sosial politik. Bangsa Arab masa pra-Islam telah terbentuk sistem otonomi yang terdiri dari kabilah-kabilah yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku Al-Arab, Al-Ba'idah, Arab Al-Arabiyah, Al-Arab Al-Musta'ribah. Adapun Arab pribumi adalah kaum yang berasal dari jalur keturunan Ya'rib bin Al-Qahtan, yang dalam term sejarah dikenal dengan suku Qahtaniyah. Arab Adaniyah. Suku Quraisy adalah suku tertinggi di antara Arab Musta'ribah. Merekalah yang merawat Ka'bah dan tugas ini menimbulkan kepemimpinan mereka atas Mekah. Keadaan sosial ekonomi. Fiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian.
Sementara itu, kondisi yang aman seperti itu tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Perdagangan yang dilakukan juga tidak sebatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kerajaan baru ini bahkan sangat terkenal dengan armada niaga yang dimilikinya, yang pernah menjelajah mengarungi India, Cina, Somalia, dan Sumatera. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur dari dan ke mancanegara. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Sistem kapitalis dan monopoli telah jauh-jauh hari dijalankan di tanah Arab yang melahirkan kesenjangan ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin dan memperlebar jurang pemisah antara mereka. Sehingga di samping para pedagang, tidak sedikit masyarakat Arab yang berprofesi sebagai penyamun dan perampok. Nah, tadi penjelasan mengenai kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.